Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ayat mas renungan hari ini diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Renungan hari ini berjudul Pilihlah Sukacita, ditulis oleh Mike Whitmer. Keith merasa sedih sambil berjalan gontai menyusuri lorong tempat buah dan sayur-sayuran. Tangannya gemetar, menunjukkan tanda-tanda awal penyakit Parkinson. Berapa lama lagi sebelum kondisinya memburuk? Bagaimana ini akan mempengaruhi kehidupan istri dan anak-anaknya? Suara tawa menghentikan lamunan Keith. Di dekat rak kentang tampak seorang pria mendorong anak laki-lakinya yang cekikikan di kursi roda. Pria itu membungkuk dan berbisik kepada anaknya yang terus tertawa. Kondisi anak itu lebih buruk daripada Keith, tetapi ia dan ayahnya berusaha untuk tetap bersukacita. Dengan menulis surat dari dalam penjara atau tahanan rumah sambil menunggu keputusan sidang, Rasul Paulus kelihatannya tidak memiliki alasan untuk bersukacita. Justru ia lebih punya alasan untuk merasa khawatir karena Nero, kaisar jahat yang berkuasa pada masa itu, terkenal keras dan kejam. Ia juga tahu ada beberapa pengkhotbah sedang mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya dengan mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka mengira dapat membuat dirinya lebih susah, sementara ia di dalam penjara. Namun Paulus memilih untuk bersukacita dan mendorong jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Keadaan kita mungkin tampak suram, tetapi Yesus hadir bersama kita sekarang, dan Dia menjamin masa depan kita yang penuh kemuliaan.
Kristus yang telah bangkit dari kematian akan datang kembali untuk membangkitkan semua pengikutnya untuk hidup bersamanya. Memasuki tahun yang baru ini, marilah kita memilih untuk bersukacita. Sahabat ODB, penderitaan atau ketidakadilan apa yang Anda alami dan membuat Anda sedih? Lalu bagaimana kebenaran tentang Yesus dapat membawa sukacita bagi Anda? Mari kita berdoa. Ya Bapa, angkatlah wajahku, agar aku hanya memandang-Mu dan bukan situasiku. Hanya Engkaulah sumber sukacitaku. Amin.